Pendidikan Interprofessional Education atau IPE adalah pendidikan yang melibatkan kolaborasi dan interaksi mahasiswa dari berbagai profesi seperti dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, dan lain-lain yang diajarkan untuk saling belajar bersama-sama, saling berinteraksi, dan saling memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam memberikan perawatan kesehatan yang berkualitas kepada pasien di masa depan. Dalam pelaksanaan IPE Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, ke-6 program studi dalam lingkup Fakultas Kedokteran Udayana turut terlibat. Ke-6 program studi tersebut adalah program studi sarjana kedokteran, program studi sarjana kesehatan masyarakat, program studi sarjana keperawatan dan pendidikan profesi perawat, program studi sarjana fisioterapi, program studi sarjana psikologi, program studi sarjana kedokteran gigi pendidikan dokter gigi, dan ada program studi sarjana farmasi dari Fakultas MIPA. Ada beragam tujuan dilakukannya Interprofessional Education di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Namun, tujuan yang utama dan terpenting dalam pelaksanaannya adalah menghasilkan tenaga kesehatan di masa depan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung praktik kolaborasi antar profesi kesehatan. Hal ini penting karena mahasiswa-mahasiswi ini yang akan menjadi tenaga kesehatan di masa depan. Manfaat dilakukannya IPE bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana adalah untuk menumbuhkan sejak dini kemampuan berkolaborasi, memahami peran dan tanggung jawab untuk dunia kerja nantinya sebagai seorang calon tenaga kesehatan. Program studi PSSK bertanggung jawab atas penanganan penyakit yang dialami oleh pasien. Tanggung jawab pengobatan pasien dimulai dari sejak pasien datang untuk mensulasikan kesehatannya, kemudian dilanjutkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik serta penunjang yang mendukung diagnosis. Diakhiri dengan adanya edukasi kepada pasien berkaitan dengan penyakitnya dan manajemennya berdasarkan diagnosis. Keterampilan yang penting sebagai bagian dari program studi PSSK berkenaan dengan pengelolaan informasi penyakit pasien, penilaian kondisi kesehatan pasien berdasarkan data-data yang diperoleh, baik dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, ataupun pemeriksaan penunjang yang mendukung. Keterampilan untuk menyusun terapi yang tepat guna, serta pencatatan kondisi kesehatan pasien dalam bentuk rekam medis. Untuk mengoptimalkan peran dari program studi PSSK, diperlukan adanya kerjasama yang sinergis dengan rekan-rekan sejawat di bidang kesehatan lainnya. Program studi kesehatan masyarakat berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membantu masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami mengenai proses kesehatan, memberi penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, terutama dalam hal preventif pada masyarakat, melakukan promosi kesehatan agar masyarakat dapat lebih memperhatikan kesehatan mereka. Promosi kesehatan tersebut bisa dalam bentuk memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat melalui siaran televisi, iklan, layanan masyarakat, seminar, serta terjun langsung ke lapangan dengan membahas topik mengenai apa dan bagaimana karakteristik penyakit itu sebenarnya. Dan dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan juga bahwa masyarakat selain mau mendengarkan tetapi juga mampu menerapkan edukasi-edukasi tersebut. Peran prodi keperawatan pada IPE ialah keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Perawat mengembangkan rencana asuhan keperawatan bekerja sama dengan dokter, pasien, keluarga, dan tim kesehatan lainnya untuk fokus pada perawatan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Mengingat kembali bahwa peran perawat adalah sebagai advokator, fasilitator, atau pemberi asuhan keperawatan, edukator, konsultan, koordinator, kolaborator, serta peneliti. Baik, berdasarkan kasus tersebut, peran psikolog dapat membantu dalam beberapa aspek. Antara lain, yang pertama adalah memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarganya. Artinya adalah psikolog dapat memberikan dukungan secara emosional, membantu mengurangi kecemasan, serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pengobatan pada anak tersebut. Yang kedua, melakukan evaluasi psikologis. Psikolog dapat membantu dalam merencanakan intervensi yang sesuai, mengidentifikasikan respon psikologis yang mungkin terkait dengan kondisi kesehatan, dan memantau perubahan yang terjadi seiring berjalannya dengan waktu pengobatan. Ketiga, psikolog dapat berkolaborasi dengan tim perawat yang meliputi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Keempat, pendidikan dan konseling bagi keluarga. Psikolog dapat memberikan edukasi kepada keluarga tentang kondisi anak, perkembangan anak, proses pengobatan, dan cara mengelola emosi dan stres yang muncul. Intinya, psikolog dapat memberikan pendekatan
dalam perawatan pasien, dengan fokus pada aspek psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi proses pemulihan. Peran fisioterapi dalam IPE adalah untuk mengembangkan, memelihara, dan juga memulihkan gerak dan fungsi tubuh sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan baik fisik, elektroterapis, dan juga mekanis, pelatihan fungsi, dan juga komunikasi. Pada kasus ini, fisioterapi dapat memberikan terapi gerak untuk memperbaiki keluhan motorik pada anak dengan demam berdarah. Fisioterapis menggunakan latihan gerakan, latihan keseimbangan, dan juga latihan koordinasi untuk membantu anak memulihkan kemampuan motorik mereka yang mungkin terganggu. Anak dengan demam berdarah dapat mengalami nyeri pada sendi, otot, atau daerah yang terkena, sehingga fisioterapis dapat menggunakan teknik terapi fisik, pemanasan, pendinginan, dan modalitas lainnya untuk mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh anak. Peran dokter gigi dalam IPE adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mendiagnosa penyebab gusi berdarah dan gigi berlubang untuk mengidentifikasi apakah hal tersebut disebabkan karena penyakit gusi, gigi rusak, dan lain-lain. Kemudian, merencanakan perawatan yang sesuai dengan masalah yang dialami anak, baik dengan melakukan prosedur tambal gigi atau perawatan saluran akar, tergantung tingkat kerusakan yang dialami. Dokter gigi akan membersihkan karies gigi dan menutup lubang yang dihasilkan. Peran selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan juga memantau kondisi pasien dengan melakukan pemeriksaan rutin agar dapat memantau kondisi gigi dan juga gusi. Dalam konteks interprofessional study, farmasi berkontribusi dalam beberapa hal. Pertama yaitu manajemen obat. Farmasis memainkan peran sentral dalam manajemen obat, mulai dari inventory hingga penyerahan obat kepada pasien. Farmasis juga berperan dalam screening obat, seperti dosis obat, interaksi obat, hingga pemantauan efek samping obat yang diterima pasien. Farmasi berkontribusi dalam edukasi pasien, di mana farmasis memiliki pengetahuan yang mendalam tentang obat dan dapat memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat. Farmasis dapat bekerja sama dengan profesional kesehatan lain untuk memberikan pendidikan yang komprehensif kepada pasien. Farmasis berkontribusi dalam penelitian dan evaluasi, di mana farmasis dapat berkontribusi dalam penelitian dan evaluasi efektivitas pengobatan. Farmasis dapat menganalisis data obat, menyelidiki penggunaan obat yang efektif, dan mengevaluasi hasil pengobatan pasien.